Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu Bapak Denny Ramdhani SEMBA dan Bapak Yakobo Pesijabat SEMSC, dan teman-teman sekalian yang melihat tayangan video presentasi kami di dalam YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahba Masafaf dengan NPM 2010103097 dari Universitas Tidar Magelang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, mewakili kelompok kami. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil PJBL Akuntansi Manajemen PT Honcuan Indonesia. Memperkenalkan kelompok kami dari dua anggota, yaitu kelompok 5, yaitu 1. Ana Afilia Pramita dengan NPM 2010103093, dan saya sendiri Muhammad Syahba Masafaf dengan NPM 2010103097. Yaitu selanjutnya adalah tahap-tahap PBL. Yang pertama adalah menentukan problem dan identifikasi. Yang kedua juga mengidentifikasi berbagai alternatif. Selanjutnya adalah yang ketiga, identifikasi cost. Yang keempat adalah kumpulan informasi. Yang kelima adalah pertimbangan faktor kualitatif. Dan yang keenam adalah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah menentukan problem dan identifikasi. PT Honcuan Indonesia, salah satu perusahaan dalam bidang jasa dengan menggunakan bahan dasar utama plastik adalah PT Honcuan Indonesia. Tetapi perusahaan tersebut menyediakan jasa maklon, yaitu kegiatan dalam memproduksi isi minuman dalam kemasan. Pada jasa maklon merupakan proses pembuatan suatu barang pihak penyedia jasa, yang mana spesifikasi dan bahan baku utama akan ditentukan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan barang jadi ada pengguna jasa. Hal tersebut mengartikan bahwa dalam menjalankan proses produksi, PT Honcuan Indonesia tidak mempunyai produk sendiri, akan tetapi yang diproduksi perusahaan yaitu produk dari perusahaan lain. Pada perusahaan mereka terdapat dua macam plan, yaitu plan beverage dan packaging. Plan beverage sebagai kegiatan memproduksi berupa isi kemasan, produk atau minuman. Plan packaging sebagai kegiatan memproduksi berupa kemasan produk. Dari kedua plan tersebut nantinya akan saling berkontribusi ketika ada konsumen yang memesan untuk dibuatkan produknya secara lengkap, dan mulai dari kemasan botol dan isi hingga produk tersebut siap untuk didistribusikan. Selanjutnya, perusahaan mengalami masalah dalam hal kapasitas produksi. Perusahaan atau kapasitas mesin yang tidak memadai untuk memproduksi pesanan tambahan yang membludak atau berkelebihan. Perusahaan membuat kebijakan atau keluasaan bagi pelanggan dengan revisi purchase order atau PO, sehingga dapat menyebabkan pesanan membludak dan adanya perubahan pesanan tambahan yang overload tidak mampu diproduksi sendiri oleh perusahaan. Perusahaan juga tidak ingin merubah jadwal produksi atau jadwal kerja yang sudah ditargetkan perusahaan. Biasanya jadwal sudah disusun perusahaan 1 bulan sebelum pemesanan ditargetkan akan selesai. Bulan Juni tahun 2018 merupakan bulan puasa yang biasanya untuk memperbaiki mesin dan perusahaan, dan adanya libur hari raya, sehingga hal tersebut mengurangi jumlah kerja mereka. Selanjutnya, yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai alternatif. Alternatif solusi untuk permasalahan perusahaan yang ada pada tahap 1 sebagai berikut.
Yang pertama adalah memaksimalkan kapasitas mesin untuk memproduksi pesanan tambahan, meningkatkan kapasitas mesin dengan penambahan mesin baru atau memperbaiki kinerja mesin yang rusak. Untuk mengatasi masalah kekurangan kapasitas produksi, perusahaan dapat menggunakan hari libur atau hari kerja untuk memperbaiki mesin untuk memproduksi tambahan pesanan agar memenuhi target pesanan pelanggan. Seharusnya PT Honcuan Indonesia memastikan dan memperhatikan terlebih dahulu kapasitas mesin maupun jumlah hari kerja apabila akan menerima pesanan tambahan. Hal ini memudahkan perusahaan mudah untuk memilih opsi alternatif keputusan yang tepat. Selanjutnya, yang kedua adalah memilih membeli produk botol tambahan dari luar perusahaan lain agar pesanan tambahan yang membludak terpenuhi karena perusahaan membuat kebijakan atau keleluasaan bagi pelanggan dengan revisi purchase order atau PO sehingga dapat menyebabkan pesanan membludak. Hal ini menyebabkan jadwal yang sudah dibuat perusahaan sehingga jika terjadi revisi purchase order atau PO yang mendadak, perusahaan dapat memenuhi pesanan dan menambah keuntungan untuk perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dapat memeriksa atau melihat kapasitas mesin dan menyesuaikan jadwal produksi mereka dengan pesanan tambahan pelanggan mereka. Hal tersebut dapat menghemat biaya untuk membeli agar menjadi diproduksi oleh perusahaan. Yang keempat adalah menggunakan analisis biaya diferensial untuk mengetahui alternatif dan biaya-biaya, sehingga perusahaan dapat mengetahui mana yang lebih menguntungkan ketika membeli atau memproduksi sendiri pesanan tambahan dari pelanggan. Selanjutnya adalah identifikasi cost. Selanjutnya ada tabel biaya produksi sendiri. Biaya untuk memproduksi sendiri botol pesanan tambahan pada tahun 2018. Di sini ada pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Total biaya produksi yaitu total biaya produksi per box ada 36.840. Pada bulan Januari terdapat total biaya produksi botol Rp368.400.000 dan pada bulan Februari terdapat biaya produksi botol totalnya adalah Rp368.400.000 dan pada bulan Maret total biaya produksi botol Rp515.760.000. Selanjutnya pada bulan April, Mei, dan Juni. Total biaya produksi botol pada bulan April yaitu Rp333.560.000 dan pada bulan Mei total biaya produksi botol yaitu Rp1.105.200.000 dan pada bulan Juni kapasitas produksi habis yaitu dikarenakan terdapat bulan libur yaitu bulan hari raya dan mesin-mesin di pada hari bulan libur dibersihkan dan diperbaiki. Selanjutnya pada bulan Juli dan juga Oktober. Pada bulan Juli total biaya produksi botol yaitu Rp699.960.000 dan pada bulan Oktober total biaya produksi botol Rp184.200.000. Selanjutnya, biaya membeli produk botol pada minuman tambahan icitan. PT menentukan pilihan membeli botol pada perusahaan yang lain sewaktu mereka menerima revisi PO atau pesanan dari konsumen agar perusahaan dapat fokus terhadap produk pesanan yang telah direncanakan jadwal untuk produksinya. Perusahaan membeli botol pada perusahaan lain, PT Indorama Sintetik Indonesia,
Hal ini dilakukan agar produksi dari Icitan tetap terjaga. PT membeli botol seharga Rp1.475 untuk per botolnya, atau setara Rp35.400 per box, tidak termasuk dalam biaya untuk truk dan loading fee ataupun biaya pada pengiriman. Untuk satu kali pengiriman 2.500 box botol dan jumlahnya pengiriman Rp3.900.000. Slide selanjutnya yaitu total harga untuk membeli botol perusahaan lain untuk pesanan tambahan tahun 2018. Tanggal waktu pesanan tambahan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, hingga Oktober. Untuk jumlah pesanan tambahan yaitu 10.000, 10.000, 14.000, 9.000, 30.000, 10.000, 19.000, dan 5.000. Dan pembelian per boxnya adalah Rp35.000. Pengirimannya yaitu 2.500 per box. Jumlah total biaya pembelian botol adalah Rp3.959.400.000. Melihat dari biaya-biaya dalam perhitungan di atas, alternatif membeli produk botol yang dilakukan perusahaan sudah tepat untuk memenuhi permintaan tambahan pesanan. Jika tidak kapasitas, mesin tidak cukup untuk memproduksi terlalu banyak. Hal ini dikarenakan bulan Juni tahun 2018 merupakan bulan puasa dan digunakan perusahaan untuk perbaikan mesin, atau yaitu maintenance, serta libur pada hari raya. Hal ini akan mengurangi jumlah hari kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman dan rekan saya. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu kumpulkan informasi dan menjumlahkan kos dan manfaat yang relevan untuk tiap alternatif. Alternatif yang pertama yaitu memproduksi sendiri dengan kapasitas mesin terbatas dan jumlah hari kerja yang kurang. Alternatif yang kedua yaitu membeli produk dengan tambahan biaya pengiriman. Pada PPT terdapat tabel perbandingan alternatif biaya perusahaan dalam membeli dan memproduksi sendiri. Pada tabel terdapat tanggal pesanan tambahan. Alternatif yang pertama yaitu biaya produksi sendiri, alternatif yang kedua yaitu biaya membeli, dan analisis diferensial. Pada tanggal 15 Januari, biaya produksi sendirinya yaitu Rp368.400.000, biaya membelinya Rp369.600.000, dan analisis diferensialnya yaitu Rp368.400.000. Tanggal 27 Februari, biaya produksi sendirinya yaitu Rp368.400.000, biaya membelinya Rp369.600.000, dan analisis diferensialnya yaitu Rp368.400.000. Tanggal 29 Maret, biaya produksi sendirinya yaitu Rp515.760.000, biaya membelinya yaitu Rp519 juta, dan analisis diferensialnya yaitu Rp515.760.000. Tanggal 17 April, biaya produksi sendirinya yaitu Rp331.560.000, biaya membelinya Rp334.200.000, dan analisis diferensialnya yaitu Rp331.560.000. Pada tanggal 31 Mei, biaya produksi sendirinya yaitu Rp1.105.200.000, biaya membelinya Rp1.108.800.000, dan analisis diferensialnya yaitu Rp1.105.200.000. Pada tanggal 27 Juni, biaya produksi sendirinya kosong karena kapasitas produksinya telah habis, sehingga perusahaan membeli dengan biaya membeli yaitu Rp369.600.000 dan analisis diferensialnya yaitu Rp369.600.000. Tanggal 16 Juli, biaya produksi sendirinya Rp699.960.000, biaya membelinya Rp703.800.000, dan analisis diferensialnya yaitu Rp699.960.000. Tanggal 15 Oktober, biaya produksi sendirinya yaitu Rp184.200.000, biaya membelinya Rp184.800.000, dan analisis diferensialnya yaitu Rp184.200.000. Sehingga diperoleh total biaya
produksi sendirinya yaitu 3.573.480.000, total biaya membelinya 3.959.400.000, dan total biaya analisis diferensialnya yaitu 3.943.080.000, sehingga diperoleh penghematan biaya perusahaan yaitu sebesar 16.320.000. PT Hongchuan Indonesia mengeluarkan biaya pembelian botol dari luar untuk memenuhi pesanan tambahan sebesar 3.959.400.000, sedangkan apabila perusahaan memilih alternatif memproduksi sendiri botol atas pesanan tambahan, perusahaan hanya akan mengeluarkan biaya sebesar 3.943.080.000. Kedua biaya tersebut diperoleh dari yang pertama. Biaya memproduksi sendiri diperoleh dari total harga bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi botol. Perhitungan biaya memproduksi sendiri dapat dilihat pada slide ke-12 sampai 14. Yang kedua yaitu jumlah biaya membeli diperoleh dari total harga beli botol yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi pesanan tambahan. Perhitungannya dapat kita lihat pada slide ke-16. Dengan adanya analisis diferensial, kita dapat mengetahui mengenai perbedaan biaya produksi maupun membeli. Dapat pula mengetahui penghematan perusahaan yaitu sebesar 16.320.000. Pada biaya produksi perusahaan terdapat perhitungan mengenai yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai biaya-biaya dan kapasitas mesin yang terbatas, sehingga kapasitas produksinya pun terbatas. Pada biaya membeli terdapat biaya pengiriman yang berbeda tergantung dengan jumlah barang yang akan dikirim. Biaya produksi sendiri lebih kecil jika dibandingkan dengan membeli. Namun pada bulan Juni, perusahaan harus memilih untuk membeli sebesar 369.600.000 karena merupakan bulan puasa, sehingga dimanfaatkan perusahaan untuk memperbaiki mesin dan adanya libur hari raya sehingga mengurangi hari kerja. Sebaiknya PT Hongchuan Indonesia terlebih dahulu memeriksa kapasitas produksi mesin dan jumlah hari kerjanya agar dapat membantu perusahaan untuk memilih alternatif keputusan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga jika sewaktu-waktu perusahaan menerima revisi PO secara mendadak atau membludak, perusahaan tetap dapat memenuhi pesanan tersebut dan mampu menambah keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu pertimbangkan faktor kualitatif. Mempertimbangkan faktor kualitatif. Faktor-faktor kualitatif dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajer pada PT Hongchuan Indonesia, yaitu keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli produk. Keputusan tersebut sulit jika dinyatakan pada bentuk angka. Manajer atau pemimpin perusahaan akan mempertimbangkan pertimbangan stabilitas harga selama beberapa tahun, packing yang dibeli secara eksternal, kualitas produksi eksternal, ekspektasi, kualitas dan keandalan pemasok eksternal, hubungan dalam ketenagakerjaan, dan citra masyarakat. Pertimbangan pertama yaitu mutu dan kehandalan pasokan. Jika kualitas barang yang dibeli rendah atau tidak bagus jika dibandingkan dengan memproduksi sendiri, mengakibatkan keunggulan kuantitatif membeli akan berkurang atau semu. Pertimbangan waktu dan kapasitas mesin atau produksi pada perusahaan tidak memungkinkan jika harus memproduksi sendiri pesanan tambahan atau jika ada revisi purchase order atau PO.
Karena kapasitas mesin yang terbatas, dan untuk mesin yang terbatas, pastinya jika memproduksi sendiri akan membutuhkan waktu yang lebih lama serta jumlah hari kerja yang lebih lama. Jika dipaksa memproduksi sendiri, maka tidak dapat memenuhi target pesanan dan pesanan tambahan akan terlambat. Dapat pula meningkatkan biaya overhead dan tenaga kerja yang tidak maksimal serta pesanan yang terlambat. Sehingga dapat kita lihat bahwa pertimbangan kapasitas mesin dapat menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan membeli produk dibandingkan memproduksi sendiri. Jika terdapat revisi PO yang membludak, perusahaan dapat memilih alternatif untuk membeli. Pada bulan Juni juga terdapat pengurangan jumlah hari kerja, sehingga hal ini perlu diidentifikasi untuk merubah jadwal atau sebaiknya membeli produk dari perusahaan luar karena terdapat hari libur dan perbaikan mesin sehingga kapasitas mesin perusahaan berkurang. PT Hongchuan Indonesia sebaiknya memeriksa terlebih dahulu kapasitas produksi atau kapasitas mesinnya dan jumlah hari kerja. Hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam memilih alternatif keputusan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga jika sewaktu-waktu perusahaan menerima revisi purchase order secara mendadak, perusahaan dapat tetap memenuhi pesanan tersebut dan mampu menambah keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, tahap yang terakhir atau tahap yang keenam yaitu ambil keputusan. Mengambil keputusan. Keputusan perusahaan atau keputusan taktis dapat kita ambil ketika semua langkah sudah diselesaikan, semua biaya-biaya maupun manfaat relevan pada setiap alternatif sudah dinilai, dan sudah mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif. Sehingga dapat kita lihat dari biaya-biaya dan analisis diferensial bahwa penghematan perusahaan yaitu sebesar Rp16.320.000. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil alternatif memproduksi sendiri dengan jumlah biaya yaitu Rp3.943.080.000, sedangkan jika membeli, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp3.959.400.000 dengan selisihnya yaitu Rp16.320.000. Pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, dan Oktober, perusahaan dapat memproduksi sendiri kecuali pada tanggal 27 Juni perusahaan harus mengambil keputusan untuk membeli karena bulan Juni merupakan bulan puasa, dimanfaatkan perusahaan untuk memperbaiki mesin dan kurangnya jumlah hari kerja akibat libur hari raya. Dengan kapasitas mesin yang terbatas, akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurangnya jumlah hari tenaga kerja. Jika dipaksa memproduksi sendiri, maka tidak dapat memenuhi target pesanan dan pesanan tambahan akan terlambat, meningkatkan biaya overhead dan tenaga kerja yang tidak maksimal. Sehingga dalam pengambilan keputusan untuk PT Hongchuan Indonesia diputuskan untuk membeli produk dari perusahaan lain untuk memenuhi pesanan tambahan pada bulan Juni tahun 2018. Sebaiknya, PT Hongchuan Indonesia terlebih dahulu memeriksa kapasitas mesin dan jumlah hari kerja apabila menerima pesanan tambahan, sehingga hal tersebut dapat memudahkan perusahaan memilih alternatif keputusan yang lebih memberikan manfaat atau keuntungan bagi perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu hasil cek Turnitin. Hasil cek Turnitin pada tahap pertama yaitu 0% dan hasil cek Turnitin pada tahap kedua yaitu 0%. Hasil cek Turnitin pada tahap ketiga yaitu sebesar 12% dan hasil cek Turnitin pada tahap keempat yaitu sebesar 15%. Kemudian untuk selanjutnya hasil cek Turnitin pada tahap kelima yaitu sebesar 0% dan hasil cek Turnitin pada tahap keenam
atau tahap terakhir, yaitu sebesar 4%. Saya Muhammad Syahbam Asafal selaku mewakili kelompok PJBL Akuntansi Manajemen PT Honcuan Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas presentasi dan waktunya. Terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.